Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Bapak untuk sekarang akan melaksanakan PPL, pembelajaran klasikal. Itu tentang contoh atau salah satu layanan bimbingan konseri. Di antaranya Bapak mengambil materi atau tema tentang bagaimana kita menyikapi sikap-sikap bullying. Kalian sering mengalami bullying? Contohnya apa saja? Satu-satu coba angkat tangan. Contohnya gimana Kak? Disebut krempeng. Naudzubillah min dzalik. Siapa lagi? Apa lagi? Coba. Jadi bilang apa? Pendek. Apa lagi? Hitam. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa ini? Ada lagi? Coba yang lain. Gimana? Mengejek nama orang tua. Astagfirullahaladzim. Apalagi coba yang sering kalian alami? Menjelek-jelekan nama teman. Oh, apalagi? Sering disebut tangan patah. Astagfirullahaladzim. Apabila tips-tipsnya ketika kita diperlakukan oleh teman kita atau dibully, ya, di antaranya tadi ada yang mengejek terhadap fisik, terhadap bentuk tubuh, warna kulit, itu dan lain sebagainya. Ingat, kita semua diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat? Kita ilustrasikan, analogikan kepada kehidupan kita sehari. Contoh, kita membuat lukisan, ya, membuat lukisan atau karya seni apapun. Menurut kita itu adalah bagus, tapi hasil karya kita diejek oleh orang lain. Kira-kira kita yang membuatnya sakit hati tidak? Sakit. Marah tidak? Marah. Nah, maka dari itu kita ini diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang mengejek ciptaannya, Allah akan marah tidak? Marah. Akan marah. Takut tidak? Takut. Di antaranya adalah seperti itu. Maka kalian sangat tidak diperbolehkan dan tidak diharapkan mengejek bagian fisik. Paham? Itu. Dan kemudian kenapa kita sering mengejek terhadap orang lain? Karena kita merasa lebih baik daripada teman kita sendiri. Betul apa betul? Betul. Ada rasa sombong di dalam diri kita. Nah, gimana? Coba kalau tadi tips-tipsnya apabila kita sedang dibully oleh teman. Coba 3 orang angkat tangan dulu. Oke, Nisa, Kaisar, satu lagi siapa? Intan, Irmo, Intan. So, Intan. Oke, Nisa, gimana? Jangan membalas. Jangan membalas. Jadi ketika kita sedang dibully oleh teman kita, udah kita jangan membalas. Ibaratnya gini, ada api. Kalau api tersebut ini padam,
ditambahin api lagi atau disiram pakai didinginkan, disiram, dipadamkan oleh air? Dipadamkan oleh air. Tapi kalau kita dibully, orang lain kan lagi memanas-manasin, kita malah balik membalas. Api digabungkan sama api akan menjadi lebih besar. Nah, nanti juga kalau dibiarkan akan malu sendiri. Oke, satu dari tulisan tadi, jangan membalas. Sudah, biarkan saja. Kaisar, lapor kepada guru. Bagus. Daripada kita lawan, kita balas, kita harus langsung lapor saja kepada guru atau kepada kakak kelas kita. Ya, kemudian Intan, apa tipsnya menurut Intan? Ketika Intan dibully, ini bacaan. Jauhi pelakunya, karena dipotong. Jadi jawabannya Intan, jauhi pelaku. Ini kali gerak sampai susah. Oh, Intan gimana? Menurut Intan ketika dibully? Jauhi pelakunya. Nah, kata Intan ketika kita dibully, udah jauhi aja pelakunya. Paham? Jadi barusan ada berapa tips ketika kita dibully? 3. Ada 3. Oke, yang pertama apa? Jangan membalas. Jangan membalas. Yang kedua? Jauhi pelakunya. Jauhi saja pelakunya. Yang ketiga apa? Lapor kepada guru. Lapor kepada guru. Itu ya. Dan kemudian mengingatkan bagi kita semuanya, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, ketika kita ingin melakukan kejelekan, membuli terhadap teman kita sendiri, kita harus bisa merasakan gimana sakitnya ketika kita dibully oleh orang lain. Dan kemudian pelaku bullying itu harus ingin ada perubahan dimulai dari kesadaran diri sendiri. Jadi harus ada kesadaran bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Oke, paham? Ke sekolah untuk apa? Bukan untuk membuli. Jadi kita stop bullying. Siap? Semangat? Oke, kita tepuk satu.